apel-apel, sayur dan buah, apel besar dan manis, apel-apel, baru dipetik, apel besar dan manis. Apa pekerjaanmu? Dijual murah. Gadis bau, siapa yang mengizinkanmu berjualan di sini? Pergi, dijual ke tempat lain. Ngapain ngomong sama dia? Jika ada situasi seperti ini lagi, kalian berdua tidak perlu bekerja lagi. Iya, iya. Ganti rugi apel saya. Apel ini adalah saya yang susah payah. Dipetik dari gunung. Ibu saya masih menunggu. Butuh uang saya untuk berobat. Sungguh sial. Begitu keluar, langsung melihat seorang bintang yang meratap dan membawa sial. Beri dia pelajaran. Usir. Tidak ingin melihatnya lagi. Iya, tunggu sebentar. Manis. Kenapa kamu tidak sekolah? Berjualan apel di sini. Ibu saya sakit. Saya ingin menukar uang untuk membeli obat bagi ibu saya. Bukankah saya sudah bilang, berkelana di dunia, harus banyak berbuat baik. Apakah kata-kataku dianggap angin lalu? Ambil. Uang ini kamu pegang, memberikan pengobatan untuk ibumu. Apakah saya akan dijatuhi hukuman penjara? Membayar uang sekolah. Anak-anak seharusnya bersekolah, mempelajari pengetahuan. Jika uangnya tidak cukup, datanglah ke Bardadonghai untuk mencariku. Nama saya Qin Tianyi. Nanti, KI akan melindungimu. Qin Tianyi, kebaikanmu. Saya tidak akan melupakan ini. Jika ada hari esok, saya pasti akan membalas budi. Dari seluruh penjuru, semuanya adalah saudara, saling terbuka dan jujur. Halo, suami. Saya mengemudi setelah minum alkohol, menabrak seseorang. Orang, sepertinya orang itu sudah mati. Bagaimana dengan bayi? Jangan panik, saya akan segera ke sana. Suami, saya menabrak orang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Apakah saya akan dijatuhi hukuman penjara? Tidak apa-apa. Tenang saja, saya pasti akan membantumu mencari solusi. Usahakan seminimal mungkin. Tapi, saya sudah hamil. Bayimu, jika saya di penjara, apa yang harus dilakukan bayi? Apa? Kamu hamil anakku. Sebenarnya, saya ingin memberimu kejutan. Seharusnya tidak ada kamera di sekitar sini. Katakan saja itu mobil yang saya kendarai. Tapi, apakah kamu tidak juga akan dipenjara? Kamu adalah istriku. Melindungi kamu dan anak-anak. Ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Saya tidak ingin kehilanganmu. Saya paling tidak akan dipenjara beberapa tahun. Sudah keluar. Kamu hamil. Kamu tidak bisa dipenjara. Apakah ini tim polisi lalu lintas? Saya menabrak seseorang dengan mobil di jalan sementara. Atau saya sudah masuk perusahaan dan kakak ipar. Saya serahkan kepada kamu. Kamu harus menjaga dengan baik kakak iparmu. Tenang saja. Kakak I, saya pasti akan menjaga dengan baik kakak ipar dan perusahaan. Tunggu sampai kamu kembali. Suamiku, semuanya salahku. Membuatmu di penjara. Tidak apa-apa. Kita bercerai dulu. Saham perusahaan, saya akan mengirimkannya kepadamu terlebih dahulu. Kamu kelola untukku. Ibu Xiao Fei meninggal muda. Kamu harus membantuku merawat Xiao Fei. Tunggu saya kembali. Suamiku, tenang saja. Saya pasti akan membantu Anda. Jaga perusahaan dengan baik. Dan Xiao Fei, meskipun saya adalah ibu tiri, aku pasti akan merawat Xiao Fei dengan baik.
Katakanlah, uang hasil kejahatan ini, apa yang telah terjadi? Petugas polisi, bolehkah saya merokok? Kakak, maaf, saya tidak mendengarkan nasihatmu. Terlibat dalam perdagangan penyelundupan. Sekarang sedang diperiksa. Apa yang harus saya lakukan? Saya melakukan semuanya. Qin Tianyi, ternyata bukan pemimpin dunia bawah tanah. Bagaimana cara keluar dari penjara? Bahkan tidak ada anak buah yang menjemput. Pemimpin dunia bawah tanah. Itu dulu. Sekarang, diperkirakan sudah tidak terkenal lagi. Pemimpin apa? Saya rasa dia hanya